Assalamualaikum, hai guys. Kali ini aku akan bikin bitter balen cornet oregano. Untuk bahan-bahan dan cara buatnya, kalian tonton sampai habis ya. Oke guys, ini dia bahan-bahannya. Makaroni pipa, susu cair full cream, telur, oregano kering, tepung panir, tepung terigu, wortel, keju, bawang putih, bawang bombay, dan kornet sapi. Oke, kita langsung aja masak ya. Yuk. Oke, langkah pertama kalian rebus makaroninya dulu ya guys. Jangan lupa beri 1 sendok makan minyak goreng. Jadi waktu dia udah matang nanti dia nggak lengket. Dan kalian masak sampai al dente, yaitu sampai tingkat kematangannya itu benar-benar pas. Jadi nggak mentah dan juga nggak terlalu lembek ya. Setelah itu kalian matikan apinya. Kalau udah matang, kalian buang sisa airnya dan sisihkan. Setelah itu kamu haluskan bawang putih. Jadi kalau kamu nggak suka aroma bawang yang begitu menyengat, kamu bisa pakai 2 siung aja, udah cukup kok guys. Selanjutnya kita tumis bawang putih yang udah dihalusin tadi, terus bawang bombay yang harusnya itu dicincang ya guys, tapi ini aku cari cara cepetnya, jadi aku iris tipis-tipis aja. Jadi buat kamu yang nggak mau lama motong-motongnya, bisa pakai cara aku, diiris-iris gitu juga enak. Terus masukin kornet sapinya, aku pakai 3 karena aku pengen lebih kerasa kornetnya ya, tapi kalau kamu pakai 2 juga bisa kok. Setelah itu kamu masukin wortel yang udah dipotong dadu kecil-kecil. Kalau kamu nggak mau repot, kamu bisa parut wortelnya. Selanjutnya masukin 3 sendok makan tepung terigu dan susu cair full cream sedikit demi sedikit ya, sambil kalian aduk-aduk. Setelah itu kalian masukin keju parutnya, lalu kalian tuang susu cair full creamnya lagi sedikit demi sedikit, dan kalian bumbuin ya, gula, garam, lada, pala atau bumbu penyedap. Dan kamu beri oregano keringnya. Jadi kalau kamu nggak punya oregano, kamu bisa pakai irisan daun seledri ya, kamu iris kecil-kecil tipis-tipis. Ataupun kalian nggak ada semuanya, nggak pakai juga nggak apa-apa kok. Setelah itu kamu masukin makaroninya sedikit demi sedikit sambil kamu aduk-aduk pelan-pelan dan masak sampai matang. Kalau udah matang dan bumbunya udah tercampur rata, matikan api dan angkat. Oke, sisihkan di wadah yang kering, tunggu sampai dia udah nggak panas untuk nantinya bisa kita bentuk ya guys. Setelah adonannya udah nggak panas, berarti saatnya untuk kita bentuk. Jadi kalian nggak perlu ngelinding-gelinding ya guys, cukup dibentuk bulat, ditekan-tekan yang pasti dia benar-benar rapat ya. Kalau enggak nanti waktu digoreng dia pecah. Jadi cukup kalian bentuk bulat, terus kalian remas-remas ya biar dia benar-benar lengket dan berbentuk bundar bulat.
Dan adonannya udah habis aku bentuk bulat-bulat. Saatnya untuk kita memberi tepung panir. Jadi langkah pertama kalian masukkan dulu ke tepung panirnya. Setelah itu kamu celupin ke putih telur. Lalu gulingkan lagi ke adonan tepung panir. Kalian harus benar-benar raketkan ya. Jadi biar tepung panirnya itu benar-benar menempel. Dan kalian ulangi sampai adonan habis. Setelah adonan selesai diberi tepung panir, kita masukin kulkas dulu sebentar ya guys. Kira-kira ya 15-30 menit lah, biar adonan tepung panirnya itu merekat. Jika adonannya yang di kulkas udah beku, berarti siap untuk kita goreng. Masukin satu persatu ya guys. Usahakan minyaknya agak banyak. Kalaupun minyaknya nggak menutupin semua adonannya, kalian jangan langsung bolak-balik ya. Tunggu sampai bagian bawahnya itu agak matang, agak kering, baru bisa kalian balik. Jadi biar dia nggak hancur tepung panirnya, dan biar adonannya itu juga nggak retak. Goreng dengan api sedang ya guys. Goreng sampai matang dan warnanya berubah menjadi kuning keemasan, baru deh diangkat. Dan ini dia udah mateng. Jadi kalau kalian nggak mau goreng semuanya, kalian bisa sisain adonan yang belum kalian goreng, kalian masukin ke freezer ya, biar untuk sehari 2 hari berikutnya bisa kalian goreng. Nah, bisa juga nih buat isian bekal sekolah atau bekal kerja kamu. Bisa juga untuk bekal anak-anak ya, anak TK atau anak SD, karena ini aku resepnya tadi gak pedes, jadi aman dikonsumsi untuk anak-anak kecil. Oke guys, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tentunya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Ditunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.